Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di kanal saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes kompetensi rekrutmen mitra BPS 2024 ya. Jadi yang akan saya bahas ini tes benerannya ya. Jadi soal-soalnya adalah soal-soal yang sudah saya kerjakan ketika kemarin tanggal 7 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ikutan daftar itu kan ada seleksinya ya. Jadi yang pertama seleksi berkas. Jadi ketika berkasnya sudah komplit, itu nanti bisa mengikuti seleksi tes kompetensi ya. Nah, yang akan saya bahas itu tes kompetensinya. Itu ada 30 soal, waktunya 1 jam. Nah, soalnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Check it out. Oke, kita mulai ke soal nomor 1 ya. Tapi sebelum ke soal nomor 1, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini kan kemarin itu pas screenshot soalnya itu setelah saya menjawab ya. Jadi ini udah ada jawabannya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan yang hijau ini artinya yang udah dijawab. Kalau misalkan udah dijawab nanti warnanya hijau, kalau belum itu putih. Nah, ini hijau semua artinya sebenarnya udah saya jawab, cuma ya untuk screenshot. Jadi saya ke tiap soal untuk screenshot ya, bisa loncat-loncat gitu ya. Nah, kemudian yang warna orange ini artinya soal yang kebuka itu nomor berapa. Ini kan nomor 1 nih, sama ya, nomor 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya aja ya. Nomor 1, air adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Masyarakat di padang pasir hanya sedikit memiliki persediaan air. Jadi, nah, sebelum menjawab itu, ini kan soal penalaran logis ya. Jadi harus disesuaikan dengan setiap pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Nah, misalkan ini ya, kita langsung ke sini nih, ke jawaban A lah, katakanlah di sini. Nah, kesimpulannya masyarakat di padang pasir tidak membutuhkan air. Nah, ini jelas salah, tidak sesuai ya, tidak logis. Jadi ini tertolak. Kemudian yang yang kedua, air bukanlah kebutuhan pokok masyarakat di padang pasir. Nah, ini juga jelas salah, karena di sini pernyataannya adalah air adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Jadi di padang pasir juga ya pasti butuh air gitu ya. Kemudian, meskipun tanpa air, masyarakat di padang pasir dapat hidup. Nah, ini salah juga, karena apa? Air merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Jadi kalau nggak ada air ya nggak bisa hidup gitu ya. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya itu adalah ini, masyarakat di padang pasir harus berhemat menggunakan air. Nah, ini logis nih. Karena apa? Karena di padang pasir kan airnya sedikit, sehingga mau tidak mau masyarakat di sana itu harus berhemat dalam menggunakan air. Nah, kalau untuk yang ini otomatis ya, ketika ada yang sesuai berarti ya udah ini tertolak juga ya. Selanjutnya nomor 2, ingkaran dari kalimat sekarang hujan atau tidak hujan adalah, nah ini salah soalnya, jadi ingkaran bukan lingkaran. Nah, ini bisa dimisalkan, kita misalkan P itu sekarang hujan ya, yang Q tidak hujan. Nah, ini pernyataan yang di atas ini kalau dibahasakan itu seperti ini, P atau Q. Nah, kan kita mencari negasinya ya, lingkaran ya. Jadi negasi dari P atau Q adalah apa, sama dengan negasi P dan negasi Q. Nah, jadi
Negasi dari sekarang hujan apa? Sekarang tidak hujan. Nah, negasi dari tidak hujan berarti hujan. Nah, maka yang tepat itu sekarang tidak hujan dan hujan. Nah, ya kurang lebih. Soal ketiga. Soal ini kebetulan ini ya, soalnya mengenai penarikan kesimpulannya. Saya bacakan soalnya. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Nah, ini yang paling tepat, saya udah ngejawabnya, yaitu yang C ya. Jadi semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Nah, kenapa saya menjawab seperti ini? Jadi kalau kita ingat-ingat lagi dulu ya, pas SMA lah, itu kan kita belajar ya. Jadi bahwasanya di sini penarikan kesimpulan itu ada rumusnya sebenarnya. Misalkan ini P maka Q maka R. Nah, kesimpulannya itu P maka R. Nah, kita misalkan ini semua penghuni barak itu adalah P. Kemudian pekerja itu Q. Nah, kemudian ini kan Q juga, semua pekerja Q. Nah, pegawai lapasnya apa? R. Nah, P maka Q, yang ini Q maka R. Jadi kesimpulannya ini P maka R, yaitu yang mana semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nomor 4. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Nah, kalau ada soal yang seperti ini hanya tinggal kita memilih mana kata yang tidak sesuai dengan kata yang lainnya. Nah, di sini kan ada jumawa, angkuh, congkak, egaliter, dan tinggi hati. Nah, kalau kita tahu itu ya jumawa, angkuh, congkak, kemudian tinggi hati itu maknanya itu sama gitu ya. Nah, jadi yang tidak masuk dalam kelompoknya itu ya egaliter gitu ya. Gitu. Jadi ini ya kita harus tahu artinya dulu ya. Jadi langsung dipilih aja egaliter. Kalau misalkan bingung, sebenarnya bisa googling juga sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan yang di atas apa ya? Nah, kita bisa bahasakan dulu ke bahasa matematis ya. Jadi kita sederhanakan. Kita misalkan tabungan Anita itu A ya, lebih banyak daripada jumlah ya. Ini ingat ya, jumlah tabungan Betty dan Kiki, berarti lebih banyak dari Betty tambah Kiki. Oke. Kemudian tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Jadi jumlahnya Dian itu tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Ya, ini sih sebenarnya udah jelas ya. Jadi kesimpulannya di sini yang mempunyai tabungan paling banyak adalah ya Dian gitu ya. Karena apa? Karena kalau dijumlahkan semuanya itu masih lebih banyak punya tabungan punya Dian gitu ya. Ya, jadi dari pernyataan-pernyataan ini bisa dipilih yang paling sesuai. Nah, yang paling sesuai itu ya yang ini. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Kalau yang lainnya itu salah ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Semua karyawan di perusahaan A mendapat tunjangan hari raya. Sebagian karyawan mendapat bingkisan hari raya. Nah,
Maka nah kita cari yang paling sesuai. Itu saya udah pilih yang ini ya. Kenapa ini yang paling sesuai? Karena pernyataan ini tidak menyalahi pernyataan yang ada di soal. Nah, di soal ini kan sebagian karyawan mendapat bingkisan hari raya. Nah, sedangkan yang lainnya itu misalkan yang ini nih, ini kan semua karyawan tuh kan mendapatkan tunjangan hari raya dan bingkisan. Nah, ini kan jelas salah. Kemudian ini juga sama ya. Salah juga. Karena apa, yang dapat bingkisan itu kan hanya sebagian karyawan saja. Nah, ini apalagi ini tiba-tiba ada gaji, padahal pernyataan di atas nggak ada gitu ya. Kemudian karyawan perusahaan A tidak mendapat tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. Ini juga jelas tidak sesuai dengan pernyataan yang di atas. Jadi yang paling sesuai itu yang ini, sebagian karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya selalu mendapat bingkisan hari raya. Nah, ini kenapa paling pas? Karena di sini kan kata kuncinya ini ya. Ini kan semua karyawan di perusahaan A mendapat tunjangan hari raya. Nah, dari semua karyawan tersebut itu sebagian karyawan mendapat bingkisan hari raya. Artinya apa? Artinya yang sebagian karyawan yang mendapat bingkisan ini, juga itu pasti mendapatkan tunjangan hari raya karena merupakan bagian dari karyawan di perusahaan A. Sehingga kesimpulan yang paling tepat itu ini, sebagian karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya selalu mendapat bingkisan hari raya gitu ya. Ya, nomor 7, 1/4 berbanding 3/5 adalah, ini langsung saja ya, 1/4 berbanding 3/5. Nah, ini sama dengan seperti biasa, ini tinggal ini aja, dikali ini dibalik. Nah, 5/3 sama dengan 1 dikali 5, 5. 4 dikali 3, 12. Berarti 5 berbanding 12. Isinya yang ini ya. Oke. Kemudian nomor 8 ya. Nomor 8, Pak RT mendapat sumbangan 8 karung beras. Ya, karung beratnya 50 kilo. Beras dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap warga mendapat beras sebanyak berapa kilo? Nah, ini berarti tiap orang itu mendapat berapa? 8 karung kali 50 berarti ya, dibagi 20 ya, karena dibagi ke 20 orang warga. Nih, coret ya. Kemudian ini dicoret tinggal 4 ya, berarti ini 20. Jawabannya yang 20 ya, yang A. Nomor 9, untuk menyelesaikan sebuah apartemen membutuhkan waktu 80 hari. 80 hari ya. Kemudian 80 hari itu dia menggunakan 14 pekerja. Berapa waktu yang dibutuhkan jika pekerjanya ditambah menjadi 28? Jadi kalau 80 hari 14 pekerja, kalau 28 orang pekerjanya jadi berapa hari? Nah, ini harinya itu misalkan H sama dengan ini, tinggal dikalikan aja. Tinggal 80 dikali 14 baru 28 sama dengan, tinggal dicoret-coret ya. Ini 2 berarti 80 dibagi 2, 40. Nah, jadi harinya itu adalah 40 hari. Gampang kan? Ya, begitulah. Nomor 10, Putri membeli boneka seharga 50.000. Kemudian boneka dijual lagi dengan harga 80.000. Wah, ini kan udah untung nih 30.000 ya. Nah, yang ditanyakan berapa persen keuntungan Putri. Nah, persentase untung itu berarti tinggal 80.000 dikurang 50.000 ya.
dikurang harga awal dibagi harga awal juga 50.000, ini ribuannya dihilangkan aja ya, jadi nggak terlalu ngaruh, dikali ini kan dalam persen ya, 100% sama dengan 30/50 kali 100% sama dengan 60%. Mudah bukan? Kan. Ya, nomor 11 ini penjumlahan ya, penjumlahan pecahan. 1/9 ditambah 1/3 sama dengan, nah ini disamain dulu ya, penyebutnya kebetulan KPK nya 9 ya, jadi 9 ini tetap berarti ya 1/9, yang ini ditambah 9 dibagi 3 dikali 1 3, jadi 4/9. Nah 4/9 ini kan ini yang diminta itu dalam pecahan ya, nah tinggal di ini dicari 0, ini dibuat 40/36 ya, 40 ini 0,4 terus ya, ini kayak gini terus 0,4 terus kalau mau dihitung sampai maghrib bisa nih. Oke, kita lanjut ya. Nomor 12, ibu bilang akan pulang setelah 4 jam lebih 15 menit. Jika ibu pergi pukul 7.30, maka ibu akan pulang pada pukul, nah ini tinggal ditambahkan saja 7.30 ditambah 4 jam ya, lebih 15. Jadi nanti yang menit ditambahkan ke menit, yang jam ditambahkan ke jam. Ini 0 ditambah 5 4, ini 7 sama ini 11. Oke, gampang kan, 11/45 udah. Nah ini paling permasalahannya ketika di sini lebih dari 6. Nah ini harus naik ke sini kalau lebih dari 6. Karena apa? Karena satu jam kan 60 menit ya, jadi ini ketika lebih dari 60 berarti otomatis kan 1 jam dipindahkan ke sini, dan ini nanti di reset lagi. Oke. Nomor 13 ini soal barisan ya, ini bisa dilihat di sini bedanya antara 0 ke 2 bedanya 2, 2 ke 4 bedanya 2, 4 ke 6 2 juga, semuanya 2, maka isian selanjutnya ini tinggal ditambah 2 berarti 12. Oke, selanjutnya nomor 14, 3/8 dari 40% adalah, nah kalau soal seperti ini artinya dikalikan ya, 3/8 dikali 40%, nah 40% itu 40/100 sama dengan, ini dicoret ya, ini juga sama, tinggal 2 sama dengan berarti 3/2 dikali 10 berapa? 3/20. Nah ini yang ditanyakan dalam bentuk persentase, nah biar gampang dibuat ke per 100 ya, berarti tinggal dikali 5, 20 dikali 5 kan 100 ya, atasnya juga sama, 3 dikali 5 berarti 15, nah, berarti 0,15 yang A. 15. Luas bangun persegi panjang adalah 384 cm persegi dengan panjang 24 cm. Ditanyakannya berapa keliling persegi panjang tersebut. Nah, jadi kan luasnya 384 cm persegi, panjang 24 cm ya. Nah, di sini langsung aja luas itu kan
panjang dikali lebar. Nah, panjang dikali lebarnya itu sama dengan 384. Panjangnya udah diketahui ya. Nah, tinggal kita mencari lebar, sehingga tinggal gini aja, 384 dibagi panjang 24 sama dengan 16 cm. Nah, setelah ini tinggal dimasukin. Ini yang ditanyakan kan keliling. Keliling itu 2 dikali P tambah L, 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, ini panjangnya berapa tadi? 24 ditambah lebar 16. Jadi 2 dikali 40 sama dengan 80. Yang ini 16. 2/3 dari 0,63 berapa? Berarti dikali 63/100. Karena 0,63 itu kan sama aja dengan 63/100 ya. Sama dengan ini dicoret ya. Berapa nih? 21 ya. Berarti 2 tinggal dikali 21, 42/100. Nah, ini yang ditanyakan berapa persennya, berarti langsung aja 42%. Karena arti persen itu kan per 100 ya. Lanjut, 17. 0,012 dibagi 3. Nah, ini langsung aja isinya 0,004. Karena apa? Kan 12 dibagi 3 itu 4. Nah, ini ada 3, ada di belakang koma ada berapa? 3 angka ya. Nah, berarti nanti hasilnya juga 3 angka di belakang koma. Jadi 0,004. Kalau nggak percaya, langsung kita buktikan. 0,012 itu setara atau senilai dengan 12/1000 karena 3 angka di belakang koma. Dibagi 3 atau dikali 1/3, sama aja ya, dibagi 3 atau dikali 1/3 sama dengan, nah ini tinggal dicoret, ini kan 4 ya, jadi 4/1000. Nah, namanya per 1000 berarti di belakang komanya itu kalau dibuat ke desimal itu harus 3 angka, jadi 0,004. Oke, lanjut. 18. 0,31 dikuadratkan ya, ini soalnya berapa? Nah, ini sebenarnya biar mudah itu 31 kuadrat saja berapa? Nah, ternyata setelah dicari itu 31 kuadrat itu 961. Nah, ini berhubung koma-komaan, jadi 0,31 kuadrat itu kan artinya 0,31 dikali 0,31. Nah, ini kan ada 2 nih di belakang koma, jadi ketika dikali yang ini ada 2, ini ada 2, berarti nanti ada 4 di belakang koma, sehingga isinya 0,0961 yang ini ya. Atau mungkin kalau mau lebih mudah lagi, ambil kalkulator, cari sendiri ya di kalkulator. 19. Sebuah keran air dalam waktu 20 detik dapat mengalirkan air sebanyak 3 liter. Volume air yang mengalir dari keran air itu selama 5 menit adalah, nah ini kan pakai perbandingan ya, ini tinggal 20 detik ya, dapat 3 liter. Kalau misalkan 5 menit dapat berapa? Nah, ini yang ditanyakan ya. Nah, ini yang 5 menit ini dikonversi dulu ya ke detik. Jadi 20 detik ya per 3 liter sama dengan, ini kan 5 menit. 5 menit setara berapa detik? Setara 300 detik. Berarti 300 ya. Nah, ketika mau mencari volume, kalau udah kayak gini gampang, tinggal dikali silang gini ya. Jadi volume sama dengan 300 dikali 3 per 20 sama dengan berapa?
ini kan begini. Jadi 30 dikali 3, 90 dibagi 2, 45 ya. Jadi 45 liter. Nomor 20. Hasil dari 5/6 dikali 8/9 sama dengan 5 ini mah langsung dikaliin aja. 5/6 dikali 8/9. 5 kali 8 40 ya. 6 kali 9 54. Gini doang. Oke. Sip. Nomor 21. 124 ditambah 8 dikali N sama dengan 792, maka N sama dengan ini 124 ditambah 8 ya dikali N sama dengan 792. Nah, ini kan 132 N berarti ya sama dengan 792. Nah, kalau mau mencari N berarti ruas kiri dikali kebalikannya 132, ini juga sama ya, kali 1/132. Ini kan jadi 1 ya, jadi N sama dengan 792 dibagi 132. Jadi N sama dengan 6 ya, yang ini ya. Nomor 22. Umur ayah 56 tahun. Umur kakak selisih 3 window dari umur ayah. Berapa tahun umur kakak? Ya, ini tinggal dihitung aja ya. Selisihnya itu 3 window, berarti 3 dikali 8 dengan 24 tahun ya. Berarti umur kakak itu berapa? 56 kurang 24, berapa itu? 32 ya. Jadi umur kakak itu 32 tahun. 23. Tali yang panjangnya 10 meter akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Jika tiap bagian panjangnya 1/4 meter, maka banyak potongan tali yang terjadi adalah, nah ini menghitung cepatnya seperti ini aja. Ini kan ada tali 10 meter ya, dibagi, jadi tiap potongan itu kan 1/4, berarti dibagi 1/4. Nah, sama dengan 10. Ini kan dibagi ya, biar gampang seperti ini ya, menjadi kali, tapi dibalik ya. Jadi 10 dikali 4 sama dengan 40, jadi nanti ada 40 bagian ya. Nomor 24. Untuk membuat 20 roti diperlukan 4 kg tepung terigu. Banyak tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 50 roti adalah, nah ini perbandingan aja ya. Oke, 20 roti itu 4 kg tepung terigu. Maka 50 roti itu berapa kilo tepung terigunya ya. Ini misalkan saya T. Nah, ini tinggal dikali silang. Jadi T sama dengan 50 dikali 4, ini dikali ini per 20. Jadi T sama dengan 10 kilo ya. Nomor 25. Jika X lebih dari 4 kurang dari 6 dan Y lebih dari 5 kurang dari 7, maka nah ini disuruh milih pernyataan yang paling sesuai ya. Ada beberapa pernyataan. Nah, sebelum kita mengisi, sebenarnya bagusnya itu buat garis bilangan dulu ya. Nah, ini untuk X.
Misalkan di sini 4 dan di sini 6. Ini untuk wilayah X. Kemudian untuk wilayah Y itu misalkan seperti ini ya. Tuh. Ini misalkan 5, ini 7. Nah, ini Y. Nah, di sini pernyataan yang A sebenarnya bisa masuk. Misalkan ini nih, X lebih dari Y. Misalkan nilai X-nya itu 5,9. Nah, nilai Y-nya itu 5,1. Kan masih masuk nih 5,1 ke Y. Dan X-nya itu ketika di 5,9 masih masuk juga ke rentang ini ya. Maka sebenarnya ini bisa termasuk. Tetapi ketika nilainya taruhlah misalkan X-nya 4,1 di sini, Y-nya 5,1, maka X lebih kecil dari Y, gitu ya. Atau bahkan di sini ketika X-nya 5,1, Y-nya 5,1 malah bisa sama dengan gitu ya. Nah, ini kenapa menjadi demikian? Karena ini ada daerah yang sama. Jadi ada irisan. Jadi ketika ada irisan, maka hubungan X dan Y itu sebenarnya tidak bisa ditentukan. Jadi yang paling tepat itu ini ya. Nomor 26, 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan berapa meter? Nah, ini langsung aja. Ini kan berhubung pertanyaannya di dalam meter, maka langsung dikonversi ke meter. Ini 10.000 cm, berarti tinggal dibagi berapa? Dibagi 100. Karena apa? Karena 1 meter sama dengan 100 cm, berarti 10.000 dibagi 100 berapa? Tinggal 100 ya. Kemudian 0,5 km dikonversi ke meter dikali berapa? Kilometer ke meter itu dikali 1000. 0,5 dikali 1000 berapa? Berapa? Ya, benar 500. Berarti 100 tambah 500 sama dengan 400. Yang ini ya. Lanjut, 27. Pak Doni memiliki 75 kg gula pasir. Gula pasir tersebut akan dimasukkan ke kantong plastik. Setiap kantong plastik memuat 0,5 kg. Kantong plastik yang dibutuhkan Pak Doni adalah, nah ini sebenarnya pembagian ya. Jadi 75 kilo kan mau dibuat masing-masing plastiknya itu memuat 0,5 kilo ya. Berarti ini 75 dibagi setengah, 0,5 itu kan setara dengan setengah ya, sama dengan 75 dikali 2/1 ya. Berarti ini nanti akan ada 150 kantong plastik yang dibutuhkan. Nomor 28, hasil dari 1036 dibagi 37 ditambah 2 sama dengan, nah ini kalau ada soal seperti ini, biasakan yang didahulukan itu kali bagi tambah kurang ya, karena tidak ada kurung buka ya, kurung buka sama kurung tutup. Nah, di sini berarti yang dioperasikan terlebih dahulu ini adalah yang ini, pembagian. Jadi 1036 dibagi 37 kan 28 ya. Nanti hasilnya maka ditambah 2 sebenarnya 30. Nah, oke. 29. Aldebaran memiliki uang 4.500.000. Dia berniat untuk membeli sebuah handycam seharga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon handycam tersebut 20%. Nah, selain itu Aldebaran juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Nah, ditanyakannya berapa sisa uang Aldebaran saat ini. Nah, ini kuncinya di sini ya. Berarti kan harga yang ini ada diskon sebesar 20%. Nah,
diskonnya itu berarti berapa nih? Diskon 20%, 20% atau 20/100 dari 2.500.000 ya. Nah ini berapa? Ini adalah 500.000. Nah diskonnya itu 500.000, sehingga sisanya itu 4.500.000 dikurang harga yang setelah diskon kan, harga setelah diskon itu berarti 2 juta ya, dikurang ini 1.500.000 sama dengan 1 juta ya, tinggal 1 juta uangnya. Oke, jadi isinya yang ini. Oke, kita ke soal yang terakhir, yaitu nomor 30. Ini soalnya tentang barisan lagi ya. Nah, polanya itu ternyata setelah dilihat-lihat, diperhatikan, itu kan 1,1 ya. Nah, terus 2, 3, 5, 8, 13. Nah ini jadi 2 yang ini tuh, 2 ini adalah penjumlahan dari ini, 1 ditambah 1, 2. Kemudian yang 3 ini adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2 yang ini, jadi 3. Yang 5, 2 ditambah 3, jadi 5. Kemudian 8 itu 5, 3 ditambah 5, 8. Nah yang 13, 5 ditambah 8, jadi 13. Nah sekarang di sini berapa? Tinggal 8 ditambah 13 berapa? 21. Ini isinya. Ya, pembahasan untuk kali ini cukup segitu saja dulu ya. Ini saya tekankan sekali lagi, soal-soal yang keluar ini bukan berarti nanti sama persis ya, karena pengalaman saya lihat teman-teman saya itu soalnya beda-beda ya. Jadi yang saya seperti ini, nah teman saya beda lagi gitu. Tapi setidaknya di sini soal-soalnya itu ya mirip-mirip lah gitu ya. Jadi sejenis gitu, setipe, sehingga teman-teman semua bisa prepare lebih bagus lagi untuk mempersiapkan pelaksanaan tes kompetensi rekrutmen mitra BPS 2024 ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan hasil yang terbaik. Share jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan terima kasih.